siapa aja yang dapat menggunakan atau dipinjamkan senjata api. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata-senjata tersebut ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas penggunaan senjata di lingkungan Polri. Siapa saja yang dapat memilikinya, siapa saja yang dapat menggunakannya, kemudian siapa saja yang direkomendasikan untuk dapat menggunakan senjata tersebut, dan jenis-jenis senjatanya. Jenis-jenis senjata api standar Polri yang dimiliki anggota kepolisian. Yang pertama, senjata api genggam. Yang kedua, senjata api pistol mitralyur. Yang ketiga, senjata api serbu. Yang keempat, senjata api mesin ringan, berat, dan sedang. Yang kelima, senjata api tembak jitu. Yang keenam, senjata api tembak runduk. Yang ketujuh, senjata api pelontar. Dan yang kedelapan adalah senjata api laras licin. Berikut saya akan memperlihatkan beberapa video yang saya mempergunakan jenis-jenis senjata standar Polri yang dimiliki anggota kepolisian. Kita lihat di video ini. Dan prasyarat dapat bisa menggunakan atau dipinjamkan dalam menggunakan senjata api. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri dan senjata non-organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api, di mana disebutkan dalam pengertiannya, senjata standar Polri adalah senjata yang memiliki kaliber 5,5 mm ke atas dengan cara kerja manual dan otomatis, termasuk modifikasi dan juga amunisi, bahan peledak, dan granat yang dapat digunakan untuk melihara keamanan dan ketertiban. Dalam hal syarat-syarat penggunaannya adalah: satu, mendapatkan rekomendasi dari atasannya atau pimpinannya langsung. Yang kedua adalah surat keterangan psikologi yang dikeluarkan dari kepolisian. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan kesehatan dari kepolisian. Itu menjadi syarat utama dalam penggunaan senjata api maupun peralatan yang digunakan untuk keamanan. Dalam aturan-aturan selanjutnya juga mengisyaratkan selain tiga hal tadi, juga persyaratan selanjutnya adalah bebas narkoba. Artinya dari hasil tes kesehatan dia bebas narkoba. Itu yang keempat. Kemudian kelima adalah jasmani. Artinya baik kondisi fisik maupun rohaninya, secara kesehatan, fisiknya, jasmaninya itu dinilai baik. Artinya anggota tubuhnya lengkap. Dan secara jasmani mempunyai nilai standar kelulusan 61. Demikian juga tadi untuk kesehatan. Paling tidak dengan nilai K1 atau nilai 53. Minimal standar untuk kelulusan kesehatannya. Kemudian memiliki kemampuan menembak, arti mahir menembak dengan nilai minimal adalah 70. Artinya nilai tersebut bisa direkomendasikan untuk bisa menggunakan senjata api. Berikutnya adalah rekam jejak. Memiliki rekam jejak artinya penilaian baik dari khususnya propos, paminal maupun dari atasannya. Artinya tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak sedang menjalani hukuman disiplin maupun kode etik, dan dinilai baik dan direkomendasi langsung oleh pimpinan.
Artinya syarat-syarat itulah yang menjadi prasyarat utama bagi anggota Polri bisa menggunakan dan dipinjam pakaikan senjata api termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Kemudian bagaimana dengan kepangkatannya? Untuk penjelasan kepangkatan, tentunya di kepolisian mempunyai golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Dari ketiga golongan ini mempunyai persyaratan-persyaratan penting dalam masa kerjanya dan jabatannya. Yang pertama adalah golongan perwira. Dalam golongan perwira ini disebutkan bahwasanya perwira dengan masa kerja 0 tahun dengan jabatan baik struktural maupun fungsional. Kemudian kedua adalah golongan bintara. Golongan bintara ini baik jabatan struktural maupun fungsional dengan bintara yang menduduki jabatan perwira. Dapat bisa menggunakan atau dipinjam pakaikan senjata api. Kemudian juga dengan jabatan jatanmu, senmu di bagian keuangan, dia dapat pinjamkan menggunakan senjata api. Selain itu juga dia ADC, baik di internal Polri maupun di luar struktur Polri. Yang paling penting harus atas rekomendasi atasannya langsung, di mana dia tempat dia bertugas. Kemudian golongan ketiga adalah tamtama. Tamtama masa kerjanya adalah 4 tahun, memiliki kemampuan kemahiran menembak dan kondite yang baik dan bertugas sebagai ADC di internal Polri maupun di luar struktur Polri. Tentunya harus dari rekomendasi dari pimpinannya. Berarti 3 golongan ini, baik perwira, tara, dan tamtama ini, dengan masa kerja yang saya sebutkan tadi, dia dapat menggunakan atau dipinjam pakaikan menggunakan senjata api. Lalu kita akan membahas kapan dia bisa menggunakan senjata api. Dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009